Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhari.com. Nah, di sana saya menulis beberapa tulisan terkait dengan puasa. Nanti bisa dilihat di situ. Nanti di situ ada materi-materi tulisan tentang puasa. Yang terakhir saya tulis adalah tujuan puasa. Menurut Kiai dulu, apa itu dalilnya ada pembahas. Kalau kita mendengarkan ceramah tidak pakai tag ya, itu katanya pahalanya sedikit karena yang dapat pahala cuma telinga. Nah, kalau dengan membaca tambah lagi yang dapat pahala mata. Itu begitu Kiai dulu itu. Ya, makanya kalau ngaji di pondok itu harus punya kitab, tidak boleh pinjam temannya, gitu tidak boleh, harus beli sendiri. Disimak, dengarkan itu katanya pahalanya beda dengan mendengarkan dulu. Mendengarkan saja maksudnya ya. Apalagi kalau mendengarkan tidak serius sambil leseng-leseng, layeng-layeng itu tidak masuk. Nah, Kiai dulu gitu. Karena Nabi saja diperintah. Ya Yahya, khudil kita bagi tua. Wahai Nabi Yahya, pelajari kitabmu dengan serius. Itu Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi kan. Jadi mendengar pelajaran ceramah itu harus serius, fokus. Tapi kalau gurunya bisa layang-layang, nah, dulu enggak, sehingga makanya saya tulis itu. Yang mau saya jelaskan itu sedikit saja mengenai 3 tujuan puasa, tujuan ibadah apapun itu adalah dalam rangka meraih takwa. Al-Baqarah ada itu. Ya ayat nasu itu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua ibadah itu tujuannya agar kita bertakwa. Itu di dalam tulisan itu ya, tujuan puasa sebenarnya orang ceramah itu di Al-Baqarah 21. Dari nasu manusia untuk rabbakum Allah Tuhanmu alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kamu walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Masuk puasa, ayat puasa kita sudah hafal ya. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya optimisnya tujuan akhirnya ibadah itu untuk meraih ketakwaan. Lalu dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan apa sih takwa itu. Kemudian menjelaskan takwa itu biasanya dikaitkan dengan Islam dan iman. Sehingga sedikit menurut pendekatan tafsir akan saya jelaskan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menjalankan puasa Ramadan. Ada yang keempat, ada juga yang baru ketiga. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita sudah berdoa pada bulan Rajab, kita memohon kepada Allah untuk disampaikan pada bulan Syaban, kemudian kita sudah bertemu Ramadan. Alhamdulillah, karena mungkin di antara kita ini ada yang tidak sampai, tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar semoga kita nanti mendapat syafaatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu mempunyai banyak keistimewaan. Yang mau saya sampaikan ini ada 3 keistimewaan bulan Ramadan. Tapi ini saya juga mendapat informasi itu dari Ila Wakola. Jadi apa yang disampaikan orang dan ini saya sampaikan. Jadi hanya meniru begitu ya Pak ya. Mohon dimaklumi karena memang
kapasitas saya bukan sebagai pendakwah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi sebenarnya yang menjadi istimewa itu bukan puasanya, tetapi ternyata yang istimewa itu adalah timingnya, waktunya, bulannya, bukan puasa itu sendiri. Karena sebagaimana kita tahu bahwa puasa itu sudah sejak dulu, sebelum Nabi Muhammad ada itu, umat-umat terdahulu itu sudah melakukan puasa. Seperti dalam ayat Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladina min, Allah itu sudah mensyariatkan puasa itu. Jadi bukan hal yang istimewa, tetapi Ramadan itu istimewa itu karena bulannya, karena waktunya. Kenapa kok demikian? Sebagaimana kita tahu bahwa umat-umat terdahulu itu usianya itu sampai beratus-ratus tahun. Ada yang sampai berumur 800 atau 900 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad ini umatnya itu paling pendek umurnya. Nah, karena paling pendek, berarti kalau dikalkulasi gitu ya, ibadahnya, amalnya itu berarti lebih banyak orang-orang terdahulu. Karena umat Nabi Muhammad itu paling 63 ke atas atau ke bawah. Ke atasnya itu kalau 70, 80 itu sudah jarang, apalagi yang 100. Yang 100 tahun lebih sudah sangat jarang. Nah, Ramadan ini ada hari yang istimewa, sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Qadr. Jadi beribadah pada bulan Ramadan itu ada satu hari yang disembunyikan. Disembunyikan itu maksudnya siapapun tidak diberitahu, tapi ada ciri-cirinya, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang beribadah pada waktu itu atau amal kebaikan pada waktu itu yang kita lakukan itu sama atau lebih khairun ya, min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung ternyata sekitar 83 tahun. Sehingga kalau sepanjang kita hidup ini mendapatkan 10 kali saja Lailatul Qadar itu, kita kalikan berarti kita sudah sama dengan 830 tahun. Jadi sudah bisa mengimbangi, maksudnya mengimbangi dengan umur umat-umat terdahulu. Meskipun jadi Allah itu memberi kesempatan kepada kita, meskipun umur kita itu pendek, tapi ada ibadah yang seperti itu. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, ini ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu mau meninggal, sahabat-sahabatnya ini bersedih. Kenapa? Karena Nabi itu kan sudah diiklankan bahwa dia adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi sesudah itu. Sehingga sahabat ini berpikir, kalau ini Nabi yang terakhir, berarti sudah tidak ada lagi malaikat yang akan turun ke bumi. Karena kan sebelumnya ada malaikat Jibril yang bisa sehari berapa kali, seminggu berapa kali, selalu turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Otomatis kalau Nabi Muhammad ini wafat, berarti sudah tidak ada malaikat yang Allah turunkan ke bumi. Nah, dengan pertanyaan itu Rasulullah menjawab,
masih ada malaikat yang akan turun ke bumi setelah saya, yaitu sambungannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahri tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi ternyata di malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat Allah itu turun ke bumi. Jadi keresahan sahabat itu sudah terjawab setelah Nabi Muhammad itu masih ada malaikat-malaikat yang turun di bumi, yaitu pada bulan Ramadan. Itu istimewaan yang kedua. Yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan itu sebagaimana kita dengar, kita tahu bahwa akan dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan setan pun akan dibelenggu. Nah, itu apa maksudnya? Apa pintu surga itu betul-betul dibuka, siapa aja bisa masuk? Ini ternyata banyak mufasir itu yang menafsirkan bahwa maksudnya dibuka pintu surga itu